30 tahun setelah meninggalnya pahlawan Himmel, kelompok Frieren berada di wilayah perusahaan Norm. Kelompok itu sedang makan sambil berkemah. Fern memberi Stark bagian rotinya, yang mengeluarkan suara berdenting saat mengenai piring Stark. Stark mengatakan bahwa itu bukanlah makanan yang baik, sementara Fern menyatakan bahwa mereka hanya makan roti keras selama seminggu penuh. Frieren yang sedang mengunyah rotinya, memberitahu keduanya untuk tidak berharap terlalu banyak karena wilayah utara tandus kecuali wilayah Bier. Karena tidak ada distribusi pasokan, yang berarti bahwa roti keras akan tetap ada setiap kali kelompok berkemah. Ini membuat Stark kecewa. Frieren meyakinkan kelompok itu bahwa mereka mungkin bisa mendapatkan makanan yang layak dalam jarak setengah hari berjalan kaki. Setelah rombongan mulai berjalan, mereka akhirnya melihat kota berbenteng yang membuat Stark terkesan. Frieren menjelaskan bahwa tanah itu dimiliki oleh Norm Company, dan kota itu berisi kantor pusat mereka. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka adalah perusahaan bersenjata dengan kekuatan dan jaringan untuk mendistribusikan persediaan ke seluruh Northern Plateau dari wilayah Bier. Atas fakta ini saja, Norm Company dipandang sebagai kekuatan penguasa de facto di seluruh Northern Plateau dan negara manapun. Fern mengingatkan Frieren bahwa dia mengatakan telah tidak ada distribusi persediaan saat ini. Dan menurut Frieren banyak hal yang bisa saja berubah seiring berjalannya waktu, sehingga perusahaan mungkin tidak sekuat dulu. Frieren memperingatkan Fern dan Stark untuk tidak menimbulkan masalah karena perusahaan akan berpengaruh terlepas dari keadaannya sekarang. Kelompok itu diizinkan memasuki kota, tetapi resepsionis mengenali wajah Frieren dari bukunya dan memberitahu kelompok itu untuk menunggu sebentar, yang membuat Fern bingung. Kelompok itu kemudian dibawa ke hadapan Norm, presiden perusahaan saat ini. Norm mengenali Frieren sebagai penyihir parti pahlawan dan meminta agar dia membayar kembali utangnya dari 80 tahun yang lalu secara penuh. Fern bertanya apakah Frieren benar-benar berhutang, dan Frieren memberitahu Norm bahwa dia diberitahu bahwa dia dapat membayarnya kapan saja. Norm tidak setuju, karena perjanjian tersebut tidak tertulis dalam dokumennya. Norm memberitahu Frieren untuk tidak bergantung pada perjanjian lisan, dan bahwa meskipun leluhurnya mungkin lunak, dia tidak. Frieren menawarkan Norm dana timnya saat ini, yang terdiri dari 3 koin emas Stral, 20 koin emas Raik, beserta beberapa koin perak dan tembaga. Norm membandingkan dana tersebut dengan milik bangsawan yang membuat Frieren senang. Frieren, dengan percaya diri, memberitahu Norm bahwa pendahulunya yang hebat telah menjadi bantuan besar bagi partai pahlawan, sehingga ia dapat menyimpan kembaliannya. Setelah pertimbangan singkat, Norm memberitahu Frieren bahwa dana tersebut sama sekali tidak cukup. Dan Frieren dipaksa Tuk bekerja guna melunasi utangnya. Adegan beralih ke Frieren yang mengenakan pakaian penambang lengkap dengan kapak. Frieren memberitahu Fern dan Stark bahwa ia telah dipaksa bekerja di tambang selama 300 tahun, yang menandakan akhir perjalanannya. Fern bingung, dan Frieren yang sedih mengungkapkan bahwa semuanya telah diambil sebagai jaminan utangnya. Frieren mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya saat ia dibawa pergi oleh 2 penambang. Sementara Fern dan Stark tetap bingung. Fern dan Stark lalu menemui penguasa Norm dan menanyakan berapa yang harus mereka bayarkan untuk menebus Frieren. Setelah Norm menjelaskan, Fern dengan cepat menyatakan kalau mustahil untuk bisa melunasi utang yang sebesar itu. Fern dan Stark pun pulang dan menyusun strategi Tuk mendapatkan Frieren. Malam harinya, Frieren duduk di tambang sambil mengeluhkan panas dan debu. Sekelompok penambang mendekati Frieren, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka telah diberitahu oleh presiden. Frieren sambil tersenyum, mulai bekerja dengan membaca mantra. Mantranya menandai lokasi yang ditunjukkan Frieren kepada penambang itu. Frieren bertanya apakah Frieren yakin, dan Frieren mengingatkan Frieren tentang siapa dia. Penambang itu memerintahkan yang lain untuk mulai menggali ke arah mantra itu. Kilas balik dimulai sesaat sebelum adegan ini, saat Norm berbicara dengan Frieren di tambang. Frieren mencatat bahwa pendahulunya yang hebat adalah seorang pria heroik yang berinvestasi di tanah tandus dan membangun jaringan distribusi untuk seluruh dataran tinggi utara. Dia terus menambahkan bahwa dia adalah orang yang sama yang menyediakan dana untuk partai pahlawan tanpa harapan dan tanpa tanggal pembayaran. Dia mengaku kecewa karena diperlakukan buruk oleh Norm saat ini. Sambil tersenyum, Frieren berharap bahwa dia pasti punya alasan yang bagus karena dia sendiri yang datang ke tambang. Norm berharap bahwa Frieren pasti tahu tentang situasi pasokan yang mengerikan di dataran tinggi, dan Frieren menceritakan pengalaman kelompok itu dengan roti keras. Norm menjelaskan bahwa 30% dari kafilah dan pasukan bersenjata perusahaan hilang ketika aktivitas iblis bangkit kembali dan menghancurkan jaringan distribusi. Norm mengira bahwa jika perusahaan itu adalah sebuah negara, negara itu pasti sudah jatuh sejak lama. Namun, karena itu adalah perusahaan, dia menjelaskan bahwa dengan modal yang cukup, mereka dapat membangun kembali sebanyak yang dibutuhkan. Norm melanjutkan dengan mengatakan bahwa kedatangan Frieren telah menjadi berkah dari Dewi,
karena surat perjanjian itu tiba-tiba memberi kekuatan padanya. Dia menjelaskan bahwa tambang tersebut masih dalam tahap pengembangan dan keberadaan biji perak akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan, hingga mampu menghapus utang Parti Pahlawan, sesuatu yang dia harapkan dapat dilakukan dengan mudah oleh Frieren. Frieren akhirnya memahami tindakan Norm saat dia secara resmi meminta Frieren untuk membantu membangun kembali jaringan distribusi perusahaan Norm demi masyarakat di dataran tinggi utara. Norm meminta Frieren untuk mencari lokasi tambang baru dan akan melunasi hutang Frieren. Frieren menerima syarat itu dan menambahkan bahwa dia tidak keberatan jika dapat menikmati roti lembut di ujung terjauh dataran tinggi sebagai hasilnya. Sambil tersenyum, Frieren mengomentari kelicikan Norm sebagai pedagang dan menerimanya karena dia selalu berencana untuk membalas kebaikan pendahulunya yang hebat. Dengan mudah, Frieren menemukan lokasi tambang dan membuat semua masalah telah selesai. Keesokan paginya, Frieren, setelah mendapatkan kembali semua barang miliknya, memberitahu Fern dan Stark bahwa sudah waktunya untuk pergi. Stark mengungkapkan kelegaan. Stark juga memberitahu bahwa mereka mendiskusikan cara menyelamatkan Frieren dan berencana untuk menyerang tambang di malam hari, yang membuat Frieren terkejut dengan sifat pemarah Fern. Frieren yang sombong memberitahu keduanya bahwa mereka akan dapat makan roti lunak mulai sekarang.